Posisi mantan Presiden Joko Widodo ini makin terpojok ya setelah kemarin mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno itu merestui para purnawirawan TNI untuk segera mengirim surat ke DPR yang berisi 8 aspirasi dari para purnawirawan TNI. Poin yang ke-8 itu yang menimbulkan kehebohan karena ini adalah desakan dari para purnawirawan agar MPR itu segera memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Situasi ini jelas membuat Jokowi itu menghadapi 2 front pertempuran sekaligus. Yakni pertempuran pertama itu berkaitan dengan ijazah palsunya, dugaan ijazah palsunya. Dan yang kedua ini soal pemakzulan dari Gibran Rakabuming. Dan saya kira ini nggak bisa dianggap main-main dari kasus ini karena yang menyampaikan adalah para purnawirawan TNI dan itu direstui sepenuhnya oleh Jenderal Tri Sutrisno. Tentu saja kalau kita melihat dinamika politik yang berlangsung pasca pembacaan sikap dari para purnawirawan itu kan kita tahu bahwa situasinya sedang tidak berpihak pada Joko Widodo. Tri Sutrisno dalam pertemuan yang berlangsung kemarin di rumah pribadinya di Jalan Purwakarta nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat menyatakan dia telah mendengar seluruh informasi dan aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Dan saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka. Itu kata Tri Sutrisno. Tri Sutrisno berharap DPR dapat mengakomodasikan dan menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI ini. Sebab menurut dia, hal yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI itu, 8 tuntutan itu adalah menyangkut persoalan yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Ini bukan masalah biasa, ini menyangkut masalah yang mendalam, kata dia. Tri Sutrisno kemarin dikunjungi sejumlah pengurus dari Forum Purnawirawan TNI ini. Mereka itu adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto. Kemudian ada mantan Danjen Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Soeharto, kemudian Danjen Komando Pasukan Khusus TNI AD, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan ada juga Marskal Muda Purnawirawan Amin Syah Budiono, dan juga ada penggagas Forum Purnawirawan TNI, yakni Dwi Cahyo Suarsono. Mereka kemarin itu datang ke Pak Tri menyerahkan rekomendasi dan bukti-bukti dan kajian terhadap 8 poin tuntutan kami itu. Itu kata Dwi Cahyo Suarsono, dan kajian serta draft surat yang akan dikirim ke DPR itu dibawa dalam map biru dan diserahkan kepada Tri Sutrisno, dan setelah Tri Sutrisno mempelajari dan menandatangani, jadi sekarang tinggal dikirim ke DPR. Jadi bolanya sekarang ada di tangan DPR. Apakah ini kemudian akan berlanjut atau tidak, karena soal pemakzulan itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam pasal 7A dan 7B, yang itu merupakan kemenangan dari DPR untuk mengambil keputusan apakah mereka akan melakukan pemakzulan atau tidak terhadap seorang presiden atau wakil presiden dengan meminta pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi. Dan setelah Mahkamah Konstitusi nantinya memberikan fatwa, katakanlah ini memang betul terjadi memenuhi syarat untuk dilakukan pemakzulan, maka kemudian mereka akan mengajukan pada MPR, dan MPR lah yang akan memutuskan apakah nantinya seorang presiden dan wakil presiden, dalam hal ini wakil presiden Gibran Rakabuming itu akan dimakzulkan atau tidak. Nah, ini ada 2 proses yang saya sebut kemarin juga, proses politik dan proses hukum. Proses politiknya di DPR, kemudian ke proses hukumnya di Mahkamah Konstitusi, dan balik lagi proses politiknya kembali ke MPR. Tapi kalau dari sisi proses hukum yang digunakan oleh para purnawirawan ini, Gibran itu menjadi wakil presiden itu melalui proses yang inkonstitusional, yakni ketika norma soal syarat menjadi presiden dan wakil presiden itu diubah di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian ini kan setelah dilakukan persidangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki, Profesor Dr. Jimli Asidiki, diputuskan bahwa Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga ini sekaligus paman dari Gibran dan adik ipar dari Pak Jokowi, itu melakukan pelanggaran berat dan kemudian dia dicopot dari jabatannya. Jadi dari sini saja kan berarti kalau
disimpulkan bahwa dia melakukan pelanggaran berat, ya proses itu menyalahi aturan. Ya, dengan dasar itulah kemudian publik menjuluki Gibran sebagai anak haram konstitusi. Jadi dari sini saya kira peluang DPR kalau kemudian mereka nanti mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan fatwa, peluangnya itu sangat besar gitu kan. Banyak yang bertanya-tanya apa dasarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran dan sebagainya. Ya kalau dilihat dari proses konstitusional ini inkonstitusional karena bapaknya menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan pamannya mengubah norma yang ada di DPR yang ada di undang-undang, dan kemudian dengan pengaruhnya di Mahkamah Konstitusi sebagai ketua, dia kemudian mengubah itu putusannya. Keputusannya sendiri kan sangat kontroversial pada waktu itu. Jadi memang ini betul-betul sangat tergantung dari bagaimana dengan proses politiknya. Kemarin saya juga sudah membahas peta-petanya gitu ya. Kalau petanya sekarang secara umum saya kira yang akan keras menolak untuk dilakukan pemakzulan ya Golkar. Kenapa? Karena Golkar itu kan sekarang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, ketua umumnya, dan dia adalah proksi atau orang dari Jokowi yang ditempatkan di Golkar. Tapi kan Golkar kita tahu ya, tradisi di Golkar itu mereka itu kan selalu mengikuti siapa yang menjadi penguasa. Dalam hal ini tentu penguasanya adalah Pak Prabowo. Jadi sekarang tergantung dengan Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo juga kemudian akan tunduk dan patuh kepada para senior-seniornya itu, sehingga kemudian dia juga memerintahkan Gerindra untuk memproses ini yang saya kira tidak sesederhana itu dinamikanya. Kemarin saya menyatakan bahwa yang sangat mungkin melakukan langkah ini, yang pertama mengambil inisiatif dipastikan adalah PDIP. Karena PDIP itu kan hubungannya dengan Jokowi itu betul-betul sudah bukan hanya patah arang, tapi sekarang lagi memanas ya. Ini dampak dari judol ketika Budi Ari, orangnya Pak Jokowi yang lainnya juga ini, selain Bahlil, dia menyerang PDIP dengan menyatakan bahwa PDIP lah yang melakukan framing bersama dengan Menko Polhukam Budi Gunawan, menyatakan bahwa dia terlibat dalam judol. Padahal kan sebenarnya bukan PDIP dan Budi Gunawan yang menyatakan itu adalah dakwaan jaksa di pengadilan. Bahwa mungkin, kita nggak tahu ya, mungkin di belakang layar PDIP dan Budi Gunawan mendorong proses itu, ya mungkin saja. Tapi kalau kemudian mereka yang framing, saya kira tidak gitu ya. Nah, jadi ini petanya masih sangat dinamis. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sekarang kan partainya adalah Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, pemerintahannya Prabowo Gibran katanya begitu. Enggak juga, karena kita sekarang ini semua partai-partai politik, bahkan misalnya katakanlah seperti Demokrat dan PKS, jelas mereka menyebutnya pemerintahnya Prabowo, bukan pemerintahnya Gibran. Jadi walaupun tidak disebutkan secara langsung, mereka tidak mengakui keberadaan Gibran itu. Jadi kalau kemudian terjadi tuntutan masyarakat yang sangat kuat, dan kemudian ada yang mulai mengambil inisiatif untuk melakukan proses pemakzulan, saya kira peluangnya untuk goal ini, karena syaratnya sesuai dengan ketentuan undang-undang itu harus melalui rapat paripurna di DPR yang dihadiri 2/3 dari anggota, dan kemudian dari 2/3 anggota yang tadi disebut sebagai quorum tadi itu 2/3 diantaranya menyetujui. Jadi ini nanti akan terjadi proses yang sangat menarik ya. Kurang apa berkuasanya dulu Pak Harto dalam waktu yang singkat itu, kemudian MPR bisa juga mengambil keputusan, apalagi Jokowi sekarang ini, meskipun dia masih sangat berkuasa, tentu kekuasaan Jokowi nggak sebesar Pak Harto pada waktu itu. Hanya bedanya kalau Pak Harto nggak mau cawe-cawe, kalau Jokowi masih mau terus cawe-cawe. Jadi ini akan sangat menarik dinamikanya, apalagi setelah nanti Forum Purnawirawan ini mengirim surat ke DPR. Jadi akan ada drama-drama, dan kalau kita melihat posisinya Pak Prabowo, ini sangat menarik. Kan karena kita bisa lihat itu adalah dari kasus pemecatan putra Pak Tri, yakni Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I yang kemudian dianulir oleh Presiden Prabowo. Dari situ kan terlihat bahwa Pak Prabowo tidak merasa ada persoalan dengan Pak Tri Sutrisno, atau dengan kata lain kalau tidak ada persoalan ya dia oke-oke saja masalah itu. Dan bukan hanya itu kan, kita lihat juga ketika berlangsung halal bihalal Purnawirawan, Pak Prabowo itu sangat menghormati Pak Tri, bukan hanya menempatkan Pak Tri duduk bersama dia dalam VVIP 1, meja VVIP 1 bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, dan kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Ketua PPAD Komarudin Simanjuntak. Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Pak Tri sebelum dia menyampaikan pidato. Ini kan sebetulnya sinyal dari Pak Prabowo kepada para purnawirawan yang lain seperti
PPAD, Pepabri dan sebagainya yang melakukan manuver untuk memotong gerakan dari Pak Tri. Jadi bahwa saya tidak setuju dengan sikap kalian dan saya menempatkan Pak Tri dalam posisi yang terhormat dan saya juga tidak mau putranya Pak Tri itu yang saya promosikan kembali setelah di eranya Pak Jokowi dihukum oleh Pak Jokowi dimasukkan kotak gitu dan kemudian dipromosikan oleh Prabowo menjadi Pangkogap Bilan 1 kemudian juga dimasukkan kotak lagi. Kira-kira apa-apaan yang presidennya siapa gua nih. Jadi memang itu yang sekarang ini terjadi tarik menarik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, di luar itu, seperti saya sebut tadi kan posisi Pak Jokowi ini, kendati Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazahnya asli, tapi kita melihat dari sisi opini publik dan juga dari sisi politik, tidak bisa disebut bahwa Pak Jokowi itu berada di atas angin. Justru sekarang ini makin tertekan. Kenapa? Karena kita tinggal menunggu bagaimana proses ini nanti di Polda Metro Jaya. Kan Pak Jokowi sudah melaporkan para aktivis yang selama ini mempersoalkan keaslian ijazahnya seperti Roy Suryo, Dr. Rismond, Dr. Tifauzia, Tia Suma, dan lain-lain lah. Banyak sekali elemen-elemen yang dan tokoh-tokoh yang mempersoalkan terus ijazahnya ini nggak semudah itu buat mereka untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau untuk ijazah palsunya saya kira sulit untuk mereka Polda mau menggunakan dasarnya bahwa Bareskrim sudah menyatakan ijazah palsu. Kalau toh nanti ini Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang dipaksakan harus masuk ke penjara, saya kira pasal yang akan digunakan bukan itu. Karena kan kemarin pasal yang digunakan selain soal ijazah, ini kan juga ada undang-undang ITE. Dan kalau dan juga soal fitnah. Kalau undang-undang ITE ya ini memang pasal karet. Tapi apakah dalam situasi yang sedang pancaroba ini ketika sedang politik ada tanda-tanda politik itu berubah, gelombang politik itu berubah dan sedang pasang di publik, apakah polisi juga mau mengorbankan dirinya tetap menjadi alat kekuasaannya Jokowi yang secara de jure dia bukan lagi penguasa, bukan lagi presiden. Benar secara de facto dia masih bisa menggunakan tangan-tangannya di kekuasaan karena Kapolri-nya sekarang masih adalah orangnya Pak Jokowi, Panglima TNI-nya juga itu adalah orangnya Pak Jokowi. Tetapi kan secara de jure dan kemudian ini berdasarkan publik opini, sekarang posisi Pak Jokowi itu betul-betul tertekan. Jadi kalau kita melihat situasinya semacam ini, nggak mudah ini pertarungan ini ya. Dan dengan keputusan dari Pak Tri merestui dan kemudian mengizinkan mereka mengirim surat itu ke DPR, ya ini medan pertempurannya ini nggak bisa dianggap remeh-temeh, nggak bisa dianggap bahwa Pak Jokowi masih berkuasa gitu, masih menguasai parlemen. Peta sudah berubah dan kalau kita mengingat kedekatan antara Ibu Mega dengan Pak Tri dan konstelasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, prosesnya saya kira ini bisa bergulir dengan cepat. Jadi kata kuncinya sebenarnya ini nanti selain dari Purnawirawan itu juga dari PDIP. Jadi kalau kemudian PDIP mengambil inisiatif itu, ini bisa jadi game changer. Dan kalau PDIP mengambil langkah, saya kira ini pasti dia juga tidak main konyol. Dia pasti setelah melakukan komunikasi dengan partai-partai politik yang ada, termasuk dengan Presiden Prabowo. Jadi mari kita tunggu ini beberapa pekan ke depan dinamika politik itu akan makin meningkat, akan memanas. Jokowi, saya kira kali ini dia betul-betul harus bekerja keras untuk bisa tetap menunjukkan bahwa walaupun dia sudah tidak lagi menjadi presiden, bahwa dia masih tetap berkuasa. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.